melalui pre-cleaner ya. Siap. Seret, dibawa ke sini. Masuk ke air cleaner. Siap. Di dalam ada air cleaner dua macam, yang besar sama yang kecil. Ya. Kemudian yang saya akan jelaskan ke kalian ialah proses udara diambil oleh kompresor. Nih, setelah udara disaring, ya, ini pipanya nih. Siap. Ini pipa dihisap oleh kompresor. Kan bisa kalian lihat. Diterima oleh kompresor ya. Siap. Kemudian udara itu dikompresi oleh kompresor. Dikompresi. Kan namanya dihisap, dikompresi ya. Siap. Udara itu masih panas karena dikompresi, ditekan ya. Di bawah. Di bawah masuk, ini ada sedikit pipa. Cuma ini pipa keluarnya. Siap. Di dalam ada pipa satu lagi. Dari kompresor, udara yang panas dibawa maju ke depan. Diterima oleh ring fan. Kalian tahu ring fan? Siap. Sudah dijelaskan ring fan? Berarti di sini turbocharger, intake manifold, sama cooler. Cooler. Siap. Nah, di situ berarti ketinggalan. Siap. Bahan dasarnya aluminium. Ini kipas ya. Siap. Ini kipas melingkar begini. Simpan. Itu ring fan. Isinya ialah udara. Jadi udara yang panas tadi dikirim melalui ring fan, kan ditiup nih. Ditiup sama kipas. Jadi sehingga udara dingin bisa agak dingin. Siap. Kemudian dibawa lagi ke sini. Dibawa mundur lagi nih. Ya, ini pipanya. Siap. Ini pipanya. Dibawa, diterima ke belakang oleh karena nggak kelihatan ya. Siap. Jadi dari sini pipa masuk ke sini diatur oleh air dryer, diatur oleh APM, kemudian dikirim ke sistem yang membutuhkan. Kopi? Siap. Terus ada lagi. Ini ialah palep untuk sebetulnya palep untuk cek pressure udara. Ini palep ya. Dan di sini ada titik lemah, Pak. Di roda 10, roda 12 atau FH16. Nanti tiba-tiba kalau kalian pas mengoperasikan unit, ini tiba-tiba ada bunyi kencang di sini. Cepat menepi. Nggak lama ngejim kalian sudah. Siap. Karena Bocornya angin sudah nggak ada, bocornya deras sekali. Nggak sampai lagi ke sistem. Jadi kalian harus cepat menepi sebisa mungkin ya. Siap. Berarti. Pasti ngejim. Nah, ini yang ada tutup karet ini. Ini yang suka tiba-tiba patah sendiri. Nah, seperti itu. Itu alur udara ya. Udara. Jadi saya ulangi lagi. Udara dihisap, diterima oleh air cleaner. Udara yang sudah bersih dihisap oleh kompresor. Kompresor. Dikompresi, dipadatkan. Ring pump. Dan kemudian udara yang masih panas dibawa ke depan, Ya. diterima oleh ring fan. Ring pump. Ring fan. Fan. Ring fan ya. Ring fan. fan. Udara mendingin tuh. Siap. Terus dikirim lagi ke belakang. Lewat sini. Siap. Diterima oleh Air tank. tangki air Siap. dryer. Nah, fungsi utama air dryer ialah menghilangkan kadar air pada udara. Jadi namanya udara panas pasti mengandung air, ya kan? Jadi biarpun ini air dryer masih berfungsi dengan baik, tugas kalian sebagai operator ialah melakukan drain kepada semua tangki yang ada. Di awal shift kalian harus melakukan drain. Jas. Itu sampai habis kah berarti? Tidak usah. Yang ini. Kalau nggak ada temuan air yang tersemprot, jas, oh aman sudah cukup. Tapi kalau ada airnya banyak, Siap. kenapa kok air itu bisa banyak? Ada fungsi daripada air dryer ini yang sudah lelah, ya, yang sudah fatigue, sehingga air nggak semata-mata kering melewati air dryer. Jadi yang masuk ke tangki masih membawa air. Masih membawa airnya. Itu. Jadi tugas kalian ialah wajib melakukan drain. Dev. Oke? Siap. Oke, kalau gitu kalian berempat naik dari kiri, saya naik dari kanan. Satu, start engine.
Connected sudah. Sudah. Tolong emergency shutdown-nya, Pak. Ya, oke. Gimana sininya? Kenapa? Siap tidak pelatih. Ya, jadi gini. Hal pertama yang akan saya sampaikan ke kalian ialah Volvo kita ini unit yang cukup canggih. Siap. Ya. Satu yang akan saya jelaskan ialah terkait ajas spion ya. Sini di simpang 4 ini bisa kelihatan semua ya. Bisa bagi pelatih. Terus yang ini setelan untuk spion atas, kanan dan kiri. Yang ini untuk spion cembung. Siap. Jadi kalian kalau akan mengajas spion atas, ketek yang bagian ini ya, tekan bagian ini. Tek, menyala. Perhatikan spion kiri. Perhatikan semua spion kiri. Pantangan pertama ialah kalian diharamkan untuk spion itu dengan tangan manual. Siap. Dipaksa tak. Sekali kalian begitu rusak dia. Siap pelatih. Oke? Siap. Terus yang bawah sekarang. Tek ya, tekan yang bawah. Perhatikan spion bawah. Siap. Nah. Ya, Siap. Siap. semua kendalinya ada di sini. Ya. Di pintu. Ini ialah bagian dari modul yang tadi saya bilang kita punya modul ada 16 modul. Termasuknya modul untuk mengajas Kaca. kaca. Ada lagi modul untuk naik turun Kaca. jendela, kaca Siap. jendela, dan masih banyak lagi. Ya. Dari sini sudah bisa dipahami ya. Siap. Terus yang ini kanan ini untuk naik turun kaca yang di bawahnya ya. Ini ada kunci untuk lock dan unlock. Kita praktekkan ya. Siap. Ya, Siap. Buat kunci pintu pelatih. iya. Siap. Saat ini kalian tekan kanan kiri akan terkunci. Siap. Buka. Coba perhatikan yang kiri. Siap. Terbuka? Siap. Ya. Berarti masih normal. Itu alarm mau pelatih. Kemudian setelah ini kita tetap membahas di bagian kanan dulu. Ya. Siap. Untuk mengoperasikan lampu pada jendela, ya. Ada dua macam pada Volvo ini, ada yang diketek, tek. Ada yang cuma touch screen. Siap. Kalian sentuh aja. Kalian sentuh lagi. Siap. Sentuh dan sentuh. Layar sentuh. Siap? Siap. Ya. Next. Kemudian di samping sini ini alat untuk mengetahui bahwa apabila kalian mengkonsumsi alkohol atau kalian merokok, Siap. alarm ini akan berbunyi. Ya, Siap. apabila unit itu masih normal dan ini masih difungsikan, pada saat dia mendeteksi ada aroma alkohol atau asap rokok, unitnya akan melambat, akan low power dia unitnya. Siap. Apabila ini masih Berfungsi. sehat dan berfungsi, Siap. seperti itu. Siap. Oke, paham? Siap, paham. Oke, next. Kemudian masih tetap bagian Kanan. kanan. Kanan di sini ialah panel untuk on off lampu ya. Satu, kalau kalian pada nyala kedua ini, Siap. ya, berarti lampu V kalian itu masih menyala. Ya. Siap. Kemudian satu ketek lagi lampu kota. Lampu kota. Ya. Pendek itu pelatih. Ha-ha. Siap. Kemudian yang berikutnya lagi, Siap. ini lampu kerja kalian menyala.
ya. Nah, sudah. Ini berkenaan dengan lampu kerja. Siap. Terus di sini ialah lampu kabut, Oh, itu dipencet pelatih. dipencet, ya. Lampu Lampu kabut. Terus untuk yang di sini, yang sebelah kiri ya, yang ada 0, ada kursor ke atas, ada panah ke atas, panah ke bawah. Iya. Dia ini lampu kerja kalian menyala nih. Kok rasanya terlalu tinggi, terlalu rendah? Kalian bisa adjust di sini. Oh, itu aturan lampunya Iya. pelatih. Jadi lampu normal kalian menyala lampu besar, ya. Kok terlalu tinggi ya? Mau ku kasih turun dikit. Set. Ini kamu kalian Pakai mainkan itu ya. Seret. Oh, cukup. Gitu. Siap. Kok kurang tinggi? Kamu kasih naik lagi. Seret gitu. Siap. Nah. Terus satu lagi yang sebelah kanan. Ini ya. Siap. Ini ialah untuk mensetel lighting pada display. Nah, ini kalau kalian tekan, dia akan hilang. Kalau kalian tekan lagi, dia Akan akan muncul. muncul. Siap. Ini kalau malam bisa kalian sesuaikan adjust ya. Siap. Oke, paham apa belum? Siap, paham. Siap, paham. Siap. Oke. Masih tetap di bagian kanan. Bagian kanan. Kalian tahu ini pedal akselerator? Siap, tahu. Buat mengajar steering. Steering. Bukan. Yang mana Kalau tadi? adjust steering atasnya lagi. Siap. Ya. Ini untuk adjust Steering. tilt steering. Yang saya bilang ialah pedal akselerator atau pedal gas. Pedal gas. Iya. Siap. Pedal gas itu ada full ya. Kalian nanti kalau operasikan injak full. Tung, full ya. Siap. Ada yang namanya pedal kick down. Pedal git down. Sempat dipelajari ya Siap. waktu in kelas. Kick down. Jadi pada saat kalian posisi gear automatic, kalian ini pedal gas kamu injak dengan posisi penuh. Kick down berarti kamu harus injak sekali lagi sampai rata lantai. Dia transmisi akan otomatis turun satu gear. Itu kick down. Dan dia digunakan. Jadi kick down itu lebih berfokus ke power dan tenaga. Efisiensi bahan bakar jelas tidak mungkin. Ya, kalau perlu saja. Dan power kita cukup lebih dari cukup untuk membawa material OB. Itu nggak terlalu kita perlukan. Iya. Cuma kalian harus tahu ini loh, ada bahasa yang namanya kick down. Kick down. Setelah pedal ini kamu injak penuh, mut, ini pentok kan? Siap. Bisa kamu injak sekali lagi, nyet gitu, rata lantai. Nggak kejut gitu. Ya, bukan ngejut, cuma ada rasa jeda. Gitu. Oh, Nah, ini sudah penuh, udah kamu penuh, injak lagi, injak lagi. set, gitu ada dia. Gear akan otomatis turun satu gigi. Paham? Siap, paham. Lanjut ya. Siap. Kemudian kita ke pedal sampingnya. Pedal rem. Sampingnya ada service brake Service atau foot brake, ya. Foot brake salah satunya berguna untuk melakukan pengereman. Siap. Fungsi lain foot brake ialah berguna untuk kalian dalam seandainya kalian akan merilis parking brake, ya. Kalian injak foot brake, rilis. Selesai kan? Siap. Tapi ada beberapa seri yang sudah terkoneksi otomatis saat kalian memasukkan gear dan kalian langsung injak gas, parking brake rilis secara otomatis. Ada yang begitu dan ada yang tidak. Siap. Dan saya sarankan biar satu pintu dalam segala kegiatan kalian tetap harus injak service brake dulu. Service brake. Baru Rilis injak parking itu lebih aman. Bisa dipahami ya? Siap. Oke, Cet kita itu. parking lagi. Parkir. Untuk kaki kirimu ternyata free, Siap. ya. Tidak ada tempat untuk pekerjaan kaki kiri. Siap. Silakan gunakan kesempatan kaki kirimu untuk bersantai dulu, karena kita tidak perlu bantuan kaki kiri, ya. Siap. Oke,
Dari bawah sudah bisa dipahami. Siap. Kemudian ajas, steering, Ajas, steering. injaknya jangan terlalu kuat, asal injak aja. Seret, Mana ya? ajas, tekan, tarik, dorong sesuai kebutuhan. Siap. Ya. Nah, seperti ini. Baru selesai, lepaskan lagi, sudah dia akan terkunci. Nah, dari bagian sini, pintu kanan, ke sini lagi, sampai sini. Apa kalian sudah paham? Siap, paham. Paham. Terima kasih. Oke, next. Kemudian di sini ada tombol, ya. Ini cuma tombol yang sifatnya tombol tambahan. Jadi kalau ada terpasang, di saat ini kalian tekan, ada lampu penerangan ke bawah begini dari belakang kabin itu. Iya. Untuk penerangan seperti mobil di kota yang Iya, dimodif-modif lampu itu. kolong. Lampu kolong. Iya, seperti itu. Siap. Nah, jadi sifatnya ini ialah tambahan saja. Tambahan ya. Bisa digunakan, bisa Tidak. tidak. Dan Siap. bisa difungsikan untuk kebutuhan yang lain. Siap. Oke. Kemudian naik lagi ke sini, Bos. Di sini ada yang namanya, ayo, ada yang tahu? Radio. Radio. Asik. Ayo, apa namanya ini? Kurang tahu pelatih. Siap. Ini ialah tachometer Oh, takjometer. atau tachograph. Ya. Di sini apabila dibuka, isinya kertas pipih seperti ini. Kalau yang seri lama, isinya sampai 7 hari. 7 hari, 7 malam. Siap. Dan yang baru, dia hanya bertahan 24 jam. Pagi diganti, pagi ganti lagi. Siap. Dan tidak terlalu digunakan karena mungkin dianggap tidak terlalu berguna, ya. Jadi jarang diisi lagi kertasnya. Siap. Namanya ini Tachometer. tachometer. Nah, Namanya pelatih. ya, fungsi utamanya pada saat dia diisi kertas, dia bisa merekod kejadian yang kalian laksanakan. Jadi tanggal itu kalian ada overspeed apa enggak? Di situ terbaca. Oh. Kecepatan kalian bisa di situ terrekod. 80, 75, seperti itu. Siap. Jadi di saat ada crash, terlapor kalian kena speed gun, kena sensor GPS, sebetulnya ini bisa untuk membuktikan. Ini datanya nggak membaca seperti itu, Pak. Volvo ada 2 macam, menggunakan tachograph atau menggunakan Volvo Connect apabila perusahaan masih berlangganan. Volvo Connect lebih jitu lagi, karena sudah terkoneksi melalui internet. Semua kejadian yang dilakukan oleh Volvo ini, termasuk cash pencurian solar, dia akan terlapor ke email user. Terbaca dia. Kalau perusahaan masih menggunakan jasa Volvo Connect, Siap. itu kembali ke pihak manajemen perusahaan. Siap. Masih menggunakan jasa atau tidak. Siap. Jadi unit yang masih baru, dia mempunyai free Volvo Connect, yaitu 1 tahun. Lepas daripada 1 tahun, itu tidak free lagi, berbayar. Siap. Ya, kalau tidak salah 9 juta 1 tahun 1 unit. Tinggal kalian kalikan ya. Siap. Kalau kali 100 berapa uangnya? Banyak ya. Siap. Dan itu Volvo Connect. Jadi semua kejadian termasuk overhead, termasuk kalian melakukan braking system, dia terbaca, terdetek oleh Volvo Connect. Apalagi kalian melakukan pencurian solar, cepat sekali kalian ditangkap. Siap. Karena dia akan melapor tanggal sekian, unit sekian, titik koordinatnya di sini, terjadi fuel decrease. Artinya terjadi pengeluaran fuel yang di luar yang seharusnya, kecuali dimakan sama engine-nya. Siap. Jadi tersedot, jadi fuel di dalam tangki terdetek langsung keluar dengan drastis. Melapor itu, Pak. Canggihnya Volvo ya, Siap. seperti itu. Dan bukan berarti kalau perusahaan tidak berlangganan terus kalian punya celah untuk nakal. Oh tidak ya, Siap. saya percaya kalian, tidak mungkin itu kalian lakukan. Siap. Oke, next ya. Setelah tachograph,
Ya, Tachometer berarti. tachograph ya. Tachograph. Kalau tachometer di sini ya. Siap. Ini namanya tachograph ya. Kemudian turun ke sini. Di sini ada tombol free. Sifatnya kondisional. Siap. Mau dipakai untuk apa? Tapi yang jelas ini rotary Untuk lamp rotary. masih berfungsi. Siap. Kemudian ini ialah apa ini? Berarti. Lampu ya. Kabin. Nah. Terus ini mungkin kalian bertanya-tanya, ini apa Iya, ini Pak? berarti. Ya. Ini ialah pembuka ini kalau masih berfungsi. Oh, Ya, pembuka ini pelatih. untuk angin-angin, untuk sirkulasi. Saya praktekkan ya. Siap. Ya, Siap. kalian paham ya? Siap. Tekan rendam ya. Kalau mengembalikan tekan rendam ke bawah. Tekan rendam ke bawah ya. Sana akan tertutup. Ya. Siap. Hal yang diharamkan bagi kalian apabila kalian tidak perlu. Bahasa diharamkan berarti betul-betul dilarang ya. Siap. Kalian membuka ini, Buka emergency ini. Siap. Ini di saat kalian buka, jedak, pintu ini akan terlempar. Ke atas, Bos. Ya, pintu ini akan terlepas Siap. dan tidak bisa dikembalikan lagi. Untuk mengembalikan bisa, tapi untuk rapat belum tentu. Iya. Hujan deras, kebanjiran kalian. Kebanjiran, iya. Siap. Benar. Haram ya, ingat. Siap. Dalam kondisi tidak emergensi, dalam kondisi bukan urgent, kecuali, mohon maaf, contoh ya, Siap. jauhkan bala, mobil kalian nancap di lumpur, Siap. buka kaca kanan kiri tidak bisa, buka pintu tidak bisa, Siap. pakai itu, jedak, kamu keluar dari atas. Siap. Kalau tidak perlu, jangan dimain-main, Siap. kamu sentil-sentil. Tuh. Emergency use only. Hanya dalam Kendaraan keadaan darurat. darurat Siap. kalian boleh gunakan. Siap. Selebihnya jangan. Jangan. Siap. Nanti bisa, kalian buka bisa, dikembalikan mekanik, hujan deras, basuh air. Basah, ya. Ini saya review lagi, bukanya ya, tekan rendam. Oke, Siap. mantap. Itu 3 tombol lainnya berarti. Yang itu yang enggak ada anunya pelatih. Enggak ada logonya. Yang enggak ada logonya. Ya, ini tombol free. Siap. Nggak ada gunanya dan nggak bisa digunakan Enggak bisa digunakan. kecuali ada kebutuhan khusus. Siap. Jadi sama mekanik nanti ditambah untuk keperluan A, B, C, Siap. menyesuaikan kebutuhan. Siap. Seperti itu ya. Siap. Ya, ingat ya. Siap. Dan tidak semua Volvo 400, 440, 610 mempunyai tombol sirkulasi ini. Tombol Tidak semua ada. sirkulasi. Siap. Hanya yang terbaru beberapa puluh unit yang paling terakhir itu ada, Siap. dan sebelum-sebelumnya tidak ada. Siap. Coba buka AC-mu itu. AC Jangan itu. nol. Geser Geser. ke bawah. Gini nah. Nah, sana buka lagi. Kasihan kamu berkeringat. Bagaimana kakak ini? Siapa namamu? Siap, Christian Serang, pelatih. Christian Serang. Kan dingin begitu kamu. Siap. Jadi saya berpanjang lebar seperti ini. Saya butuh semangat dan antusias kalian. Siap. Ya. Jadi saya tuh nggak mau ketemu kalian di meja investigasi. Males saya. Ya. Siap. Saya mau ketemu kalian tuh di warung kaca, di warung Teteh Lubis, ngopi sama-sama, ketawa sama-sama. Itu saya lebih suka. Siap. Iya, Pelatih. Nanti ketemu kalian di meja investigasi. Sekarang kita akan membahas Steering. Steering. Ini namanya steering wheel ya. Dalam Steering wheel. bahasa mekanikal ini steering wheel. Steering wheel. Kita punya klakson ada 3. Ini klakson besar, Klakson kecil. klakson kecil.
Terus unit kita dilengkapi dengan Bluetooth. Di sini di GAM mempunyai aturan ialah kalian dilarang mengoperasikan HP sementara mobil sampean terbaca bergerak. Siap. Biarpun cuma 5 km per jam. Ya, siap. Tidak boleh. Kalian sudah disediakan Bluetooth. Hubungkan Bluetooth sebelum unit bergerak. Standby HP. Kalau ada telepon masuk bisa kalian terima dari sini. Tag. Ya, Siap. bisa kalian terima dari sini. Untuk memutus. Ya Itu HP-nya posisi tidak ada colokan-colokan, biar aja begitu pelatih. Tidak apa-apa. Nggak usah, kan sudah terhubung Bluetooth. Oh, sudah Ya. Siap. Sudah terhubung Bluetooth. Kecuali kalian tidak mau terhubung Bluetooth, ya kalian pakai cara lain. Siap. Bisa melalui modulator. Bisa. Coloknya bebas, tersesuaikan dengan setrumnya. Siap. Nah, kemudian steering wheel sudah ya. Siap. Yang bagian kanan, steering wheel bagian kanan, salah satunya ialah ini tombol untuk musik ya. Musik. Ada radio, ada setting audio. Ini tombol kembali. Yang kanan, yang kiri. Ini kalian menyesuaikan aja Siap. ya. Siap. Ini tombol kembali. Itu kembali. Ya, untuk tombol back ya. Siap. Terus yang di sini Menu. ini menu. Siap. Jadi kalian kalau akan mencari HM ya, ketek di sini yang gambar ini. Oh iya. Tag, kasih turun. Sampai ketemu vehicle data. Vehicle data itu pelatih. Kemudian ketemu vehicle data, kalian klik OK. Langsung akan tampil total jarak yang sudah ditempuh, diesel konsumsi, engine running time, ini ialah HM ya. Siap. Engine running time, ini adalah HM engine. Kalau yang di bawah-bawahnya ini idlenya 1740 jam, banyak sekali idlenya. Kemudian waktu time PTO, power take off time, berarti waktu PTO running sudah mencapai 133 jam. Nah, seperti itu ya. Oke. Paham ya? Siap. Menu. Kembali. Nah, jadi di sini banyak. Ada software, ada water training, ada service informasi. Nah, ini kalian penting untuk service informasi. Kalian ketek. Ada apa sih? Ada pemberitahuan apa? Nah, ini ada air dryer cartridge, baterai, ada regular service. Nah, jadi sifatnya pemberitahuan yang dikirimkan oleh unit. Kepada kalian. Siap. Ini trip meter. Nanti seiring berjalannya waktu kalian pasti akan memahami. Nah, kalau notifikasi kalian masuk di sini. Ada pesan-pesan khusus dari mobil. Ada yang sifatnya pesan itu masih simbol putih ya. Berarti cuma pemberitahuan kepada driver bahwa ada pesan. Siap. Kalian boleh perhatikan sekarang atau nanti. Ada lagi yang sifatnya pemberitahuannya kuning. Berarti kalian memerlukan perhatian cepat. Siap. Nah, kalau sudah merah Langsung menepi. Langsung menepi. Siap. Hanya merah yang bisa kalian itu bekerja dulu ialah kalau munculnya truk brake failure. Apa itu pelatih? Truk brake failure itu dalam keluarga besar ABS. ABS. Itu penjabarannya itu aku ada aplikasinya. Siap. Jadi di saat itu muncul itu tergantung errornya error apa. Tapi kalau di unit new rank kalian nggak bisa masuk itu, hanya mekanik yang tahu. Kalau unit Volvo yang agak lama itu bisa kalian akses di kode DTCS errornya berapa. Misalkan contoh error C100 sekian sekian sekian. Kalian ambil kodenya, masukkan di aplikasi HP. Siap. Dia akan muncul. Oh, rusaknya ini gitu. Jadi minimal kalian jadi supir itu tidak tahu nyupir tok. Siap. Supaya tidak dianggap remeh oleh Siap pelatih. oleh mekanik. Siap. Oh, ternyata drivernya GAM, didikannya KAI.
oh ternyata paham ini itu, nggak mudah dibohongi kalian, nggak cuma ready aja ini, aman Siap. aja itu, aman aja itu hal yang konyol Pak. Siap. Minimal kalian nanti suatu saat bisa ada perlawanan bahwa oh ini bahaya loh Pak, ini bahaya gitu. Siap. Dan itu kalau dicetak aplikasi yang FH4 itu 988 halaman. Semua errornya Volvo ada di situ. Jadi itu kalian sekedar hanya mengetahui yang memang itu ranahnya mekanik. Ya, tapi kalau kalian tahu alangkah baiknya. Siap. Seperti itu. Lah, di sini ini saya nggak usah tunjukkan karena nggak ada pemberitahuan apa-apa ya. Siap. Tidak ada notifikasi aktif. Siap. Kalau ada dia akan bunyi dung 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 dung. Apa pemberitahuannya? Ada bolam putus kah? Ada. Misalkan lampu nggak nyala satu aja, dia akan bicara dia. Kadang bicara. Dung dung. Gitu. Tinggal kalian akses, buka di notifikasi. Oh apa ya? Wah mana aja ini bisa nanti. Siap. Oh ini nggak bisa nanti, harus segera. Harus segera. Nah itu nanti kalian harus pahami. Ini yang untuk di kanan cuma itu aja. Kemudian untuk di kiri Pak. Untuk di kiri di sini ada sensor apa namanya cruise control. Cruise control. Nah ini cruise control ya. Ding. Cruise control. Dan dia hanya bisa diaktifkan pada saat unitnya Berjalan. sudah berjalan. Kalau tidak berjalan tidak bisa. Siap. Nah. Kalau yang ini Siap. outside speedering. Jadi kalau ini kalian fungsikan, seandainya kalian turun dengan catatan kalian tidak kelajuan ya. Siap. Jadi unit itu akan berusaha mempertahankan kecepatan di situ. Siap. Seandainya kalian butuh turun di kecepatan 45, kalian setting di tek. Unit itu akan berusaha mempertahankan kecepatan di situ, tidak lebih. Tapi kalau kalian sudah kelajuan, ya tidak bisa. Siap. Dia akan bablas, gitu. Siap. Dan ini bisa difungsikan pada saat unitnya sudah Berjalan. berjalan, ya kan? Ini coba kita fungsikan, ternyata tidak bisa toh? Tidak bisa. Nah, kalau unitnya berjalan boleh, cuman tadi belum dapat izin dari Bapak Komandan untuk Berjalan. trial kita berjalan. Siap. Saya cuma mendapat izin untuk sampai pengenalan komponen. Siap. Seperti itu. Ini set over speed Pak. Ini set over speed itu begini, maksimal sampai 10 km per jam. Siap. Nah, jadi ini pada saat turunan juga bisa kalian perbantukan dengan ini. Ini set over speed. Jadi batas kecepatan 60 ya. Siap. Kalian pasang di sini di 5. Berarti di saat 65 dia akan berusaha mempertahankan itu. Sistem elektriknya akan bertahan di situ. Siap. Ya. Nanti pada saat unitnya berjalan lebih enak. Oke. Terus ini ialah untuk mute musik ya. Siap. Gitu untuk mute. Ya, ada Siap. tampil. Iya pelatih. Kemudian Itu ini untuk volume menaikkan Suara. volume ya. Volume. Radio kita sudah disediakan oleh KPP Siap. untuk mereview kalian, untuk mereview ingatan tentang safety, tentang ini itu Siap. sudah disediakan oleh tetangga Pak, nggak apa-apa, Siap. syukuri aja ya. Siap. Baik. Sekarang next untuk kilometer kalian bisa baca di sini. Untuk KM ya, untuk KM kalian bisa baca di sini. Terus ini ialah tampilan waktu update ya. Siap. Ini tapi ini tidak digunakan. Ini ialah pengingat bahwa Suhu. bukan suhu tapi waktunya kalian untuk istirahat. Siap. Jadi Siap. sifatnya seperti alarm, reminder kalian. Nah seperti itu. Cukup canggih ya sebetulnya ya. Siap. Oke. Terus untuk di panel indikator
ada dua tampilan, Pak. Bisa kalian tampilkan seperti ini, bisa kalian tampilkan kembali cembung, ya. Nah, di sini, di sini, di sini, Di sini. di sini, ya. Tergantung selera. Siap. Tapi saya sarankan lebih enak tampil yang cembung. Cembung. Karena apa? Gate fuel-nya kelihatan jelas. Siap. Gampang untuk mengetahui pelatih. Iya, kalau kalian begini, gate fuel abu-abu sifatnya, Siap. ya. Jadi ambigu. Siap. Ini banyak kah, full kah, tidak kah? Bingung kalian. Siap. Jadi lebih bagus saya sarankan tampilkan Cembung. cembung. Kemudian di sini ialah namanya tachometer. Tachometer. Tachometer ya. Berurusan dengan pedal kalian. Ini namanya tachometer. Kemudian yang melengkung ini ialah RPM. speedometer. Speedometer. Ya. Ada yang orang umum, orang awam sebut ialah ini namanya RPM. RPM itu sebetulnya hal yang salah kaprah. Memang betul. Tachometer namanya gunanya untuk membaca RPM, Siap. rotation per minute, Siap. ya. Namanya apa? Tachometer, Pak. Tachometer. Gunanya apa? Untuk membaca RPM. RPM-nya apa yang dibaca? RPM daripada putaran engine atau putaran crankshaft dalam satuan per kali berapa? Kali 100. Kali 100. Berarti kalau RPM di 10 kali 100 berarti RPM 1000. 1000. Siap. 1200, 1000 dan sampai dan seterusnya. Siap. Seperti itu. Terus untuk tampilan ini bisa kalian tampilkan di samping, bisa kalian tampilkan di tengah. Itu apa itu pelatih? Ini git, namanya git jarum-jarum. Nah, ini dimulai dari brake air pressure ya. Git air pressure normalnya di unit new ring ialah 10 sampai 12 bar. Ya, Ya. di zona hijau. Di saat git kalian masih ada di 7, dia tidak akan berfungsi. Dia masih terkunci chamber. Masih kunci. Tapi di unit Volvo yang lama 7 kalian sudah bergerak aman. Di unit Volvo yang lama yang tua-tua itu, Siap. seperti Kaipunya yang 12 roda yang model-model lama itu, Ya. itu 7 bar sudah berani jalan. Tapi yang nyureng lebih tinggi lagi dia, 12 bar baru Bisa jalan. Bisa jalan. aman untuk jalan. Pokoknya di zona hijau ya. Siap. 10 bar boleh. Sudah masuk di zona hijau, kalian coba jalankan silakan. Kalau masih terasa terkunci, netralkan lagi, isi dulu yang biar naik dulu dia. Siap. Seperti itu. Jadi sambil di idle ke pelatih. Ya, seperti ideal. Kalau mati siapa yang niup? Siap. Kamu yang niup. Enggak pelatih, maksudnya kan sambil memastikan lagi. Ya, siap. Itu benar. Jadi kalian harus proaktif, saling bertanya ya. Siap. Kemudian terkait engine coolant ya. Engine coolant temperatur. Jadi di saat dia posisi seperti itu, kelihatan semua? Siap. Ya, 60 sampai 85 derajat Celcius itu dinyatakan aman. Jadi kalau sudah naik mendekati merah, nanti pasti ada notif yang muncul. Siap. Berarti ada dua versi. Bisa kalian rubah cara pengoperasian kalian, ya kan? Atau berhenti, biarkan unit idle dulu. Deng. Dia mau turun apa enggak? Kalau agak lama kamu idle belum turun, berarti matikan engine, ada masalah itu. Siap. Siap. Seperti itu. Overhead itu sumbernya banyak. Siap. Gara-gara kalian salah mengoperasikan juga bisa overhead, atau sudah ada beberapa part yang patik sehingga memicu terjadinya Overhead. Siap. Ya. Kemudian engine oil pressure, heat engine oil pressure. Normalnya dalam kondisi idle ialah 2,8 bar. Itu normal. Jadi di titik tengah ya. Siap. Di saat kalian injak itu bisa nambah dia. Ya. Maksimalnya ialah di 5,2, 5,3 maksimal. Nih, aku praktekkan ya. Siap.
5,9 kan? Siap. Siap. Tapi enggak juga selamanya harus segitu. Siap. Jadi selagi dia kondisi idle itu di 2,8, 2,9 itu aman. Siap. Di saat kalian dung begini tapi dia di bawah itu berarti ada masalah. Siap. Bisa jadi olinya kurang. Bisa jadi olinya sudah waktunya mengganti oli sehingga titik kekentalannya berubah. Siap. Siap. Nah, gitu. Jadi kalian harus perhatikan sebelum unit itu bergerak, engine pressure-nya, oil pressure-nya sekian. Coolant-nya sudah bagaimana? Aman. Gitu. Siap. Terus apa lagi selain coolant? Air ya. Tangki udara. Air pressure ya. Siap. Break air pressure-nya sudah sampai berapa bar? Nah, gitu. Kalau sudah kalian nyatakan aman, silakan. Nah, ini engine oil temperatur, beda lagi loh ya. Siap. Coolant temperatur dengan Engine oil temperatur. oil temperatur itu beda. Oil temperatur di 77 itu aman sampai berapa? Sampai 115 derajat Celcius. Di saat suhu itu melebihi dari 115 derajat Celcius, fan clutch akan bekerja, Pak. Mobil itu rasanya menengung. Terus turun lagi dia. Itu namanya fan clutch yang bekerja, sehingga dia membantu proses pendinginan yang lebih lanjut. Nanti di saat unitnya bergerak membawa muatan, kalian akan memahami itu. Siap. Oke, next. Volt ampere-meter ya. Yang tadi kalian tanyakan, berapa pelatih yang aman dan sehat? 28,6. 8,6. Ya. Itu dikatakan ialah baterainya fit. Ya. Siap. Kelebihan itu tidak baik. Kurang juga. apalagi. Siap. Ya. Kalau kelebihan baterainya bisa rusak, Pak, overcharge. Baterainya bisa pecah. Siap. Kalau kurang, mobilnya tidak bisa starter. Harus diganti. Ya, Siap. berarti harus dilakukan penggantian. Siap. Nah, dan kalian tidak usah minta ganti selagi itu masih bisa starter ya. Ya sudah. Siap. Masih tidak apa-apa. Nanti di saat sudah can start, kalau can start yang harus kalian lihat ialah voltnya dulu. Berapa voltnya? Siap. Voltnya masih 28,6 tapi kok can start? Berarti masalahnya bukan dari baterai dong. Siap. Kemungkinan motor startingnya macet barangkali. Motor startingnya kotor sehingga menjadi berat. Siap. Nah, gitu. Paham? Siap, paham. Oke, next ya. Nah, kemudian engine oil level. Di sini ada tertulis available if engine off. Jadi di saat engine-nya hidup tidak bisa keadaan zero. Siap. Ya. Nah, sekarang gearbox oli temperatur. Tahu gearbox apa? Apa itu gearbox? Tahu pelatih? Transmisi. Oh, transmisi. Siap. Siap, tahu. Ya. Gearbox oli transmisi 50 derajat Celcius berarti dalam posisi low dan itu normal ya. Siap. 50 derajat. Nanti dia akan tambah panas lagi, didinginkan lagi. Tambah panas lagi, didinginkan lagi. Seperti itu. Karena transmisi kita ialah bekerja keras. Siap. Kerjanya transmisi itu luar biasa. Kemudian turbo boost pressure. Nah nih, di saat kalian unit ini bergerak kena tekanan, dia akan tinggi di sini, gitu. Tapi kita kan tidak berjalan. Siap. Nah, dia akan di sini naik, nanti turun lagi. Tapi di saat kalian tekan, Siap. ini naik terus turun. Unitnya semakin loyo berarti turbo itu ada masalah. Siap. Turbo itu ada potensi sudah ada tanda-tanda mau rusak. Mau rusak. Iya, mau rusak. Gitu. Seperti itu ya penjelasan turbo ya. Siap. Oke. Kalau sudah sekarang kita ke sini. Oh, si. Ya aku nulis gimana kalian suruh aku berdiri. Mati aku nulis kayak gini. Oke. Sekarang saya akan demonstrasikan damping ya. Siap.
Damping ialah prosedur damping yang baik dan benar. Nah, parking brake harus terpasang. Tip ya. Yes, parking brake terpasang. Siap. Transmisi netral. PTO on. PTO on. Nah, ini berarti PTO on. Siap. Kalau ada suara gitu PTO Kalau on ada berarti ya? Ya, Oh, manual. hilang kan? Siap. Ini PTO on. Oh iya. Iya, iya, iya berarti. Lanjut berarti. Ada Siap. ada tandanya perbedaan berarti. suara. Siap. Terus kalian angkat dam. Jadi trik untuk melakukan damping ialah pedomannya ialah pada dashboard kalian. Dashboard rata. Mundur. Dashboard ini merasa rata kalian. Damping sudah dash. Dan tidak diizinkan kalian melakukan kejut-kejut. Bezel terangkat, kalian anggap material belum tumpah semua, maju sedikit rem, maju sedikit, itu tidak direkomendasikan. Siap. Ada potensi rebah juga bisa, Siap. potensi keausan terhadap komponen juga ada. Siap. Komponen bezel juga komponen Silinder. silinder, Siap. potensinya tinggi, tidak perlu begitu. Terus itu dia tuang aja langsung sudah pelatih langsung Ya, tes turun. tuang aja, seret. Terus RPM yang diizinkan pada saat kalian damping ialah cukup 1000 sampai 1200 RPM. Tapi unit kita semua sudah rata-rata di lock, cuma bertahan di 1000 RPM. Jadi di saat kalian damping, ini kan kalian bisa merasakan sudah semakin tinggi kan? Siap. Angkat gasnya sudah, biar dia Naik sendiri. naik sendiri. Tinggi kan? Siap. Dash. Matikan PTO. Ya, majukan pelan-pelan. Dek. Karena ada belcok ya. Siap. Nah, gini. Terus kalian merasa cukup, turunkan. Ngeri goyangannya. Pak, aduh. Ini belum ngeri. Siap. Nanti ada yang lebih ngeri lagi. Siap sambil. Ya, itu memang berproses. Siap. Itu izin bertanya berarti. Dia sambil di idle 1000 RPM, di dam, PTO menyala. Ya. Siap. Jadi PTO ya cetek. Ya. Kalau kalian buka tanpa digas hasilnya akan begini. Di saat kena timpa muatan, kasihan. Siap. Tetap harus kalian naikkan RPM. Naikkan RPM. Siap. Ya, asal gas aja karena dia sudah dikunci di 1000 RPM. Siap. Ada, tapi kita jaga siapa tahu ada yang tidak dikunci. Siap. Jadi kalau tidak dikunci, maksimal RPM ialah 1200 RPM. Sudah semakin tinggi, ya kan lepas pedal gas. Nah, aku tadi lambat pula. Siap. Ya, Siap berarti. set, cukup, tes. Terus begini. Jangan langsung turun. Siap. Tapi kalau kalian tarik ke depan itu boleh. Siap. Ini karena ada belcok ya. Siap. Matikan PTO, masukkan gigi, cetek. Majukan pelan-pelan, seret. Kalian terasa material itu habis, Siap. turunkan. Tes. Nggak usah sambil jalan, apa yang kalian kejar. Siap. Nah, selesai. Tes, jalan lagi pelan-pelan. Mudah aja. Siap. Oh jadi biarpun matic begini berarti ada giginya juga ya? Ada persegelannya juga berarti? Ya ada. Siap. Jadi dia bisa kalian gunakan auto, bisa kalian gunakan Manual. Manual. Jadi nanti ada saya tunjukkan lagi. Ini ada sebentar dulu, nggak usah ke situ dulu ya. Siap. Jadi secara ilmu damping tadi kalian sudah paham? Siap. Paham. Baik. Kemudian ini ada tombol namanya fatigue alarm. Siap. Dia akan hidup secara random. Jadi suka-suka dia kapan dia mau hidup. Siap. Karena tujuannya untuk menjaga konsentrasi kalian. Siap. Di saat kalian fatigue, dia bunyi pun kalian nggak akan perhatikan. Iya. Itu baru kaget. Kalian harus goyang gini. Siap. Klek atau klek. Ini fatigue alarm.
Terus ini PTO sudah, Siap. AUX 1 ini tidak ada gunanya. Siap. Ya. UX1. Jadi sifatnya AUX 1 ini sifatnya kondisional, mau dipakai untuk apa. Terus yang ini ialah tombol Alarm klakson mundur. atau alarm mundur. Biasanya kalau ini diketek dan kalian mundur, Siap. Bunyi berarti. bunyi enggak? Bunyi. Oh iya. Kemudian ini ialah hill start aid, Start aid. tombol hill start aid. Bantuan pada saat naik gunung. Ya. Muatan. Artinya bantuan pada saat kalian melakukan start awal tanjakan, Ya. bermuatan terutama. Siap. Siap. Tetapi di saat kalian sudah lihai, ini nggak perlu lagi kalian gunakan. Siap. Kecuali kalian mengoperasikan unit double trailer. Siap. Start awal di tanjakan itu perlu bantuan ini, karena beban tariknya panjang. Siap. Di saat DT, hill start aid ini nggak terlalu kalian perlukan, Oh tapi iya. kalian perlu tahu gunanya. Siap. Ada orang yang sebut ini tombol automatic hill hold. Ada, tapi bahasa di Volvo ialah hill start aid. Hill start. Caranya bagaimana? Kalau mau start awal, injak pedal, Pencet. tekan, masukkan gigi, release parking, jas, sudah, pindah pedal ke samping. Naik sendiri dia. Iya, dia akan terputus secara otomatis apabila pedal akselerator ini sudah mendapatkan traksinya. Dia akan terputus secara otomatis. Di saat kalau sesuai aturannya, dia akan terputus otomatis antara 3 sampai 5 detik. Siap. Iya. Seperti itu. Ada batas waktunya berarti. Iya. Siap. Jadi bisa dia akan terputus otomatis apabila pedal kalian sudah mendapatkan traksi. Sudah mendapatkan power, dia akan putus sendiri. Siap. Dia tidak akan menahan. Dia putus sendiri. Oke? Siap. Terus ke sini. Di sini ialah Lampu hazard. hazard lamp. Siap. Ya, hazard lamp. Hazard lamp ini salah satunya gunanya ialah untuk melakukan pada saat parkir atau posisi emergency, kalian breakdown, hazard lamp digunakan, Wajib. ya kan? Siap. Atau ada sesuatu. Ada lagi gunanya ialah melakukan reset, Pak. Ini caranya ya. Matikan engine. Ya kan? Siap. Tekan begini, tekan tahan. Mati semua ya? Siap. Siap. Tung, mati semua ya? Siap. Ini enggak ada sudah. Listrik 0 ini. Kalian tancap lagi kontaknya. Oh. On kan? Nah, belum masuk kan? Siap. Nah, baru masuk perlahan dia. Jadi gunanya untuk mereset. Siap. Kadang kalian ada error sedikit. Caranya begitu. Siap. Matikan tek 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 tek. Kontak posisi mati. Seperti ya. Hazard lamp tekan begini. Tek tek. Tek. Rendam. Sampai radiomu ikut mati. Celak, semuanya mati. Siap. Oh. Kita lagi ya, praktekkan lagi. Siap, Ya. siap, siap, siap. Ini sebentar dulu, biar radio hidup dulu. Siap. Ini ya, tandanya begini. Kalau reset kalian itu benar-benar berhasil. Kunci mati. Mati radionya. Siap. Siap. Ya? Siap. Berarti reset kalian berhasil, tapi kunci juga harus dicabut dulu. Siap. Kalau sudah kalian lakukan reset masih tetap aja kok errornya masih, ya berarti memang ada yang rusak. Siap. Terkadang cuma error karena listriknya saja. Siap. Biasanya contoh kecil, kok tiba-tiba AC ku nggak dingin ya, kalian reset itu bisa sembuh. Siap. Bisa juga berarti ya? Oke, siap. Terkadang cuma ada masalah soal elektrik, namanya mobil kita tuh sudah full dikendalikan oleh
listrik. sistem listrik. Siap. Jadi seperti itu. Ini bisa salah satunya hazard untuk memang Meriset. lampu hazard, dan fungsi berikutnya melakukan riset. Ya, contohnya ya seperti HP kalian riset, Siap. riset ulang itu, refresh lah bukan ya, Siap. refresh ulang. Ya. Siap. Seperti itu. Next, setelah itu ini parking brake ya. Siap. Parking brake salah satunya selain digunakan untuk parking, sebetulnya bisa kalian gunakan untuk rem, Pak. Siap. Tapi saya tidak izinkan loh ya, Siap. karena kalau Volvo zaman dulu pakai handle, Pak. Ya. Itu rem parkingnya, tas, enak. Tapi di saat ini kalian tarik setengah, itu fungsinya sebagai rem. Tapi kalau kalian bergerak begini, apa bisa kalian mengontrol jari kalian? Siap. Tidak. Tidak bisa, sulit sekali. Siap. Saya tidak rekomendasikan ini untuk brake, Siap. hanya untuk parking saja. Siap. Bahaya. Siap. Kalian laju 50, kalian ini tarik, gulung kalian. Siap. Bisa tergulung, ya. Siap. Oke. Kemudian setelah ini beres, kita bahas soal AC. AC kita punya dua opsi, yaitu dingin dengan panas, ya kan? Nah, kalau semakin ini kalian bawa ke bawah, berarti semakin dingin dia. Siap. Semakin ini kalian bawa ke sini, Semakin berarti nanti dia munculnya akan panas. Siap. Menyesuaikan dengan kondisi di tempat di tempat kerjanya. kerja ya. Siap. Kalau di Indonesia ya sudah, itu pemanas kan tidak perlu. Siap. Terus ini untuk blower. Terus ini untuk freonnya. Freon. Kalau ini nggak kalian ketek, yang akan muncul cuma angin saja. Saat ini kalian ketek, freon akan timbul. Freon beserta dengan fan-nya dan blowernya, ya kan? Siap. Terus ini untuk mengadjust dingin derajatnya, menyesuaikan ya, sifatnya tergantung kebutuhan kalian. Terus di sini berkenaan dengan tombol Bluetooth multimedia ya, Siap. multimedia, dan ini terhubung ke Bluetooth. Kalau kalian ini kalian ketek, nah ini posisi mati ya, posisi mati, ini posisi hidup. Kemudian kalian bawa ke sini, FM, Bluetooth, USB ya. Di sini ada menu-menunya, menyesuaikan kebutuhan kalian ya. Itu hal yang mudah. Ini bisa paham AC dengan ini ya. Siap. Terus kalau yang kamera, Kamera. ini format kita tidak ada dipakai ya. Siap. Ini juga tidak ada dipakai. Yang terhubung cuma ini saja. Siap. Musik. Ini dengan ini. Siap. Kamera ini mungkin di luar negeri sana digunakan. Jadi unit di sana bahkan ada yang bisa berjalan tanpa driver. Wah. Jadi drivernya seandainya sambil ngopi di jok, selagi dia itu masih ada garis putih, Volvo itu bisa jalan sendiri. Wah. Itu di luar negeri. Siap. Di sini Tidak berlaku. tidak berlaku. Di mana guys? Jadi kalau di sini ada itu, nanti kemana-mana unit kalian Siap. bisa masuk parit ya. Sekarang ini yang paling penting kalian harus perhatikan. Ini ya. Siap. Kemarin di in-class sudah dijelaskan Siap. terkait yang namanya deflog Siap. ya. Ini Volvo nyureng ya. Siap. Di saat ini kondisi hidup ya, lampunya ini loh. Siap. Dan ini kalian ketek satu, tek, berarti kalian dalam mode inter axle secara manual. Siap. Coba diulangi. Di saat lampu ini hidup dan diketek satu kali, berarti mode inter axle manual hidup Siap. ya. Siap. Dan dia tidak akan bisa berpindah ke interwheel secara otomatis. Siap. Yang saya rekomendasikan ke kalian, setiap operasional kalian, kondisi lampu ini padamkan. Siap. Tek. Padam. Tampilnya beda Pak. Di dalam instrumen cluster tampilnya
A, X, dan A. Dalam tampilan mode ini, di saat interaxle kalian tidak mampu lagi, otomatis akan terhubung ke interwheel tanpa harus kalian ketek sekali lagi. Siap. Nah, ini kan kalau interwheel aktif seperti ini kan. Siap. Jadi di saat kalian satu ketek di sini dan lampu auto ini dalam kondisi padam, berarti auto interaxle bekerja. Di saat interaxle kalian sudah tidak mampu, akan terhubung ke interwheel sendiri. Itu kelebihannya Volvo. Ya, Siap. jangan berpaham terbalik loh. Karena apa? Secara akal sehat nalurinya manusia, lampu hidup berarti hidup, Siap. lampu mati berarti mati. Siap. Tapi untuk di sini tidak. Saya bertanggungjawabkan ini. Siap. Ingat ya, Siap. kondisi A dalam kondisi lampu padam. Kondisi terketek satu posisi interaxle. Kalian berjalan, interaxle, selip kalian, spinning. Dia akan otomatis terhubung ke interwheel pada saatnya. Ditandai dengan AAAA semua. Dan dia akan turun ke interaxle kembali pada saat kalian mengangkat pedal gas atau kalian melakukan perubahan gear transmisi. Siap. Tik tuk, tik tuk, tik tuk. Dia akan turun ke interaxle dengan sendirinya. Dan apabila sudah cukup, ya, apabila sudah cukup, matikan. Jangan lupa dikasih mati. Siap. Nah, gitu. Ini paham ya? Siap. Kalau kalian tidak paham, nanti ambil nomor saya, japri langsung ke saya. Siap. Siap pelatih, mana pelatih? Iya, silakan catat. Siap. TCS. Artinya apa? Ayo TCS. Kepanjangan dari TCS. Coba lihat di buku itu. Enggak lengkap ini. Apa tadi berarti? TCS. Traction Control System. Penjelasannya seperti ini. TCS pada saat lampu ini padam, ya ingat nih, pada saat lampu TCS padam, yaitu traction control system dalam mode 100% aktif bekerja. Siap. Di saat lampu ini kalian bikin menyala, TCS berfungsi 50% dari yang ada Siap. atau bekerja 50%. Siap. Kalau kalian mau menonaktifkan TCS, kalian tekan rendam sampai dia kedip-kedip dan di instrumen cluster muncul TCS off. Siap. Ya, TCS off. Paham? Siap. Siap. Fungsinya apa berarti? Fungsi TCS kita ambil dari bahasa awal, traction control system. Sistem yang mengontrol traksi roda, daya cengkeram roda terhadap lantai. Iya. Jadi pada saat salah satu kalian tidak menggunakan interaxle ya, nol semua ini. Siap. Kalian menggunakan TCS kalian bekerja. Di saat unit kalian, roda kalian salah satu titik tumpunya itu selip, ya. Jadi sistem dari TCS akan mengirimkan sinyal ke ECU dan ECU akan menurunkan tenaga sehingga unit terasa low power. Dan ada andil daripada yang namanya EBS, Electronic Braking System, yang membantu pengereman secara elektronik dan kalian tidak perlu mengerem, dia akan mengerem sendiri. Itu pada saat TCS mengalami spinning tadi, roda kalian spinning, jadi roda kalian yang berputar lebih cepat tadi direm sama EBS. Ya direm sama leaning beri kalian yang ngerem, tapi secara otomatis sensor yang bekerja. Seperti itu. Jadi saya sarankan alangkah baiknya TCS itu posisi mati saja seperti ini. Siap. Kalau sama kalian pakai interaxle ya sudah interaxle aja. Atau kalau hidup ya posisi lampunya padam semua. Permisi pelatih. Nah,
kemudian di bawahnya ada ABS. Beda ABS, beda TCS Pak ya. ABS namanya anti-lock braking system. Anti-lock braking system. Tapi fungsinya sama seperti tadi. Di saat lampu ini padam, ABS berfungsi 100% daripada sistem yang ada. Di saat lampu kasih kalian menyala, 50% saja. Di saat kalian tidak butuh ABS, tekan rendam sampai dia berkedip-kedip dan muncul tampilan bahwa ABS off. Ya, ABS off. Nah, kalau ini tidak ada menyala sama sekali, berarti sistem ABS bekerja 100%. Ya. Artinya apa? Di saat kalian melakukan pengereman, kaki kalian menginjak ngerem, saut,